you animals? Get your... We have problem here. Not now. Halo para pemirsa yang baik hati dan budiman, gimana kabar kalian? Sebuah film berjudul Inhale yang rilis di tahun 2003 akan sedikit kita bahas kali ini, menceritakan tentang seseorang yang berkewarganegaraan Amerika. Dia mendapat ancaman hukuman seumur hidup setelah membalas dendam atas kematian istrinya. Film ini dibintangi oleh mamang saya, Jean-Claude Van Damme. Di awal kisah kita akan diperlihatkan sebuah pertarungan di sebuah penjara antara salah satu algojo dan seorang petarung. Sang petarung pun tewas dengan seketika, dan para sipir penjara kemudian melumpuhkan sang algojo. Setelah itu di dalam kamar sel, terlihat seseorang yang tengah tertidur pulas. Namun tiba-tiba teman satu kamarnya, membungkamnya dan mencabut lidah hingga orang tersebut tewas. Dalam kondisi hujan yang lebat, para polisi membawa dua mayat, dan menguburnya menggunakan ekskavator. Kemudian kisah akan berfokus kepada salah satu pegawai di sebuah perusahaan tambang baja, yang tepatnya berada di Rusia. Dia bernama Kyle yang diperankan oleh Jean-Claude Van Damme. Dalam perjalanan pulang dari kerjaan, Kyle lalu menelpon istrinya. Dia bermaksud ingin memberitahu kepada istrinya jika pekan ini, dia akan cuti untuk beberapa hari, dan ingin menghabiskan waktu bersamanya. Istrinya bernama Gray. Saat mereka sedang asyik berbincang, tiba-tiba di dalam rumah listriknya mati, dan terlihat juga seperti orang jahat yang ingin mengganggu Gray. What? I'm taking few days out. Promise? Dan benar saja ternyata orang tersebut sudah menunggu Gray di balik tembok. Gray dibuat tak berdaya. Gray sempat melawan namun apalah dayanya. Ancaman sebuah pisau membaut dia tak berkutik, bahkan orang tersebut berhasil bikin dede bayi sejenak sebelum Gray dihabisi. Clay yang sangat khawatir mendengar Gray minta tolong. Dia pun menancap gas mobilnya dengan begitu kencang, agar bisa segera sampai rumah, walau hampir mengalami kecelakaan. Singkatnya setelah sampai dalam rumah dia bergegas masuk dan berteriak mencari istrinya. Naasnya Gray telah tewas bersimbah sirup marjan di sofa. Clay hanya bisa terdiam melihat istrinya sudah tak bernyawa. Tak lama setelah itu muncul seseorang dan sempat melempar sebuah vas bunga kepada Clay, dan Clay lalu mengejarnya. Dalam pengejarannya, Clay sempat berkelahi dengan si pembunuh. Namun sayangnya si pembunuh berhasil kabur. Namun nasib sial dialami Clay, dia terpaksa harus berurusan dengan polisi. Setelah membuat kegaduhan di sebuah kereta, singkatnya, Clay sudah terlihat berada di sebuah pengadilan, dan pengadilan menyatakan jika si pembunuh istri si Clay ini tidak bersalah, karena telah menyuap hakim. Clay yang sejatinya sudah hancur, kemudian merebut sebuah senjata milik polisi dan langsung menghabisi si pelaku dengan tangannya sendiri. Akibat insiden tersebut Clay langsung dijadikan tersangka dan dijerat hukuman seumur hidup, dan babak baru akan dimulai di sebuah penjara. Setelah diberi sambutan hangat oleh kepala sipir, Clay dan para napi lainnya dibawa masuk, dan di sana mereka disuruh untuk melepaskan semua barang-barang yang mereka bawa, dan akan diganti dengan baju tahanan. Sialnya salah satu sipir melihat Clay memakai sebuah cincin. Sipir itu lalu meminta cincin tersebut dengan paksa, dengan melayangkan sebuah pukulan kepada Clay, dan membuang foto istrinya. Setelah itu Clay dan juga tahanan yang lain, mereka dibersihkan, dicukur dan suruh mandi, sebelum mereka masuk ke dalam ruang tahanan. Козлов. Setelah para sipir meninggalkan para tahanan, Clay lalu memandang foto istrinya sejenak. Dia kembali teringat di mana saat itu tengah berada di sebuah kolam renang bersama istrinya. Kemudian saat malam harinya, dia terbangun karena mendengar salah satu tahanan yang bernama Billy Cover dibawa oleh beberapa sipir, dan dibawa ke ruangan tahanan lainnya. Dan di sana ternyata si Billy ini akan dijadikan umpan untuk disodok oleh predator pemangsa penyuka sesama. Suara Billy bahkan terdengar sampai ke ruangan sebelah. Terus.
Singkatnya para tahan seluruh penjara tersebut pun dikumpulkan untuk melakukan kerja bakti dan para sipir lalu menghampiri salah satu ruang sel di sana. Billy terlihat babak belur. Namun para sipir tak memperdulikan dan meminta si Billy ini segera keluar dari ruang sel tersebut. Nah tak lama setelah itu si Clay pun melihat Billy dengan kondisi seperti itu. Sang pelaku dengan leluasanya berjalan tanpa rasa bersalah. Clay berhenti sejenak, dan tak lama setelah itu terjadilah sebuah perkelahian antara Clay dan juga sang pelaku. Namun sayangnya para sipir ini memang bajingan sih. Dia membela pelaku dan pada akhirnya Clay dikurung kembali di sebuah ruangan isolasi. Berhari-hari Clay dikurung dalam ruang isolasi. Bahkan dia tidak makan sama sekali. Clay sempat ingin bunuh diri. Namun semua yang ia lakukan gagal total. Tak sampai di situ saja, dia bahkan sampai menjebleskan kepalanya ke tembok sampai mengeluarkan darah. Namun upaya itu tak membuatnya mati. Kemudian terlihat sebuah semacam kupu-kupu gitu ya guys. Dia muncul dari atap langit yang bolong dan menghampirinya, seakan memberi sebuah isyarat. Dari sana Clay kembali mengingat kata-kata Gray, jika kelak aku tiada aku akan selalu di hatimu. Dan kupu-kupu tersebut, hinggap di sendok makan. Seakan meminta kepada Clay untuk makan. Pada suatu hari terlihat Clay bersamaan dengan para sipir. Dan ternyata Clay ini akan dipindahkan ke ruang tahanan yang lain. Nah di sana kemudian Clay diberi himbauan jika 3 orang yang pernah di kamar bersamanya selalu tewas. Sebenarnya Clay merasa khawatir, dan tak ada dari mereka yang mau bertanya lebih dulu. Kehidupan di penjara memang begitu keras. Walau gua gak pernah ngalamin, namun melihat film ini, benar-benar mengerikan. Dan amit-amit jabang bayi jangan pernah sampai mengalaminya. Clay dan para tahanan lainnya seperti pekerja rodi, bahkan jeda istirahat mereka pun hanya terbatas, hingga pada suatu hari Clay pun dikunjungi oleh saudara dari istrinya. Clay kemudian berkenalan dengan Billy, dan tak lama datang Napi dengan kursi roda. Mereka saling berkenalan satu sama lain. Nah di sini Clay lalu menanyakan tentang orang-orang yang selalu membuat keributan. Satu persatu Clay diberitahu. Kemudian pada malam harinya, Clay lalu memandang foto istrinya. Namun sesaat Clay malah bermimpi tentang kejadian istrinya saat dijahati oleh orang yang sudah Clay habisi. Sesaat teman sekamarnya ini lalu membungkam mulut Clay, karena Clay terlalu berisik saat mengigau. Kemudian terlihat Clay yang tengah makan bersama beberapa temannya. Di sini si tukang kursi roda ini memanas-manasi si Billy agar bisa kabur saja. Tak lama setelah itu, datanglah si mafia Rusia yang menguasai penjara dengan bantuan para sipir. Dia mulai menggoda Clay, dan sengaja ingin membuat kerusuhan. Bahkan makanan yang Clay makan diludahi oleh orang tersebut. Tak ingin ada keributan, Clay terpaksa diam saja. Siangnya Clay mencoba menyuap sipir dan menginginkan pindah kamar. Namun para sipir ini meminta uang lebih dan tak akan menghiraukan jika tidak ada tambahan. Sore harinya saat Clay tengah berjalan di lapangan, tiba-tiba si Andre, mafia Rusia, mencoba melempar bola kepada Clay. Namun sialnya bola tersebut mengenai seorang geng lainnya, hingga menimbulkan sebuah keributan. Para sipir kemudian melerainya, dan mengatakan jika ada masalah antara napi, penyelesaiannya cuma satu, yaitu bertanding 1 lawan 1, atau yang biasa disebut Sparta. Tak lama setelah itu, para tahanan pun dikumpulan di sebuah lapangan, untuk menyaksikan sebuah pertandingan tarung antara si mafia Rusia dan kelompok geng lainnya. Ternyata hal tersebut sudah menjadi tradisi di penjara tersebut, yang mana jika ada masalah dengan napi lainnya, solusinya ya bertarung 1 lawan 1 hingga salah satu tewas. Hal tersebut pun dijadikan ladang judi oleh para tahanan lainnya dan juga kepala sipir yang melihat pertandingan dari dalam kantornya. Tak lama setelah itu pertandingan pun dimenangkan oleh mafia Rusia. Dan sang lawan tewas dengan begitu sangat wah tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kemudian pada suatu hari saat para tahan tengah melakukan kerja bakti, tiba-tiba Clay dihajar oleh para anak buah mafia Rusia. Akibat keributan itu, Clay harus terkurung kembali di ruang isolasi. Singkatnya tahanan di ruang sebelah selalu berisik.
dan Clay mencoba menenangkannya dengan memberi sebuah ketukan pada dinding. Tak lama setelah itu Clay kembali lagi bermimpi bertemu istrinya. Clay dikurung berminggu-minggu di sana, sampai pada suatu hari, kupu-kupu yang selalu datang menghampiri Clay kembali, dan dia kembali membayangkan tentang istrinya. Singkatnya tak lama setelah itu Clay dikeluarkan dari dalam ruang isolasi. Baru saja keluar dari ruang isolasi, si Andre mafia Rusia ini ingin membuat keributan kembali. Namun beruntungnya Clay sipir yang sedikit baik dan menghalang-halangi Andre. Lanjut ke Clay. Dia pun memberanikan diri untuk membaca sebuah buku milik teman sekamarnya. Di sana tertulis sebuah catatan. Kebencian akan memberikan kekuatan, dan tetap hidup untuk kebenaran. Singkatnya saat Clay tengah menikmati makanan tiba-tiba si mafia Rusia ini mengganggunya kembali, dan mengatakan ingin menikmati liang tai-nya. Hal tersebut membuat Clay semakin marah dan singkatnya terjadilah sebuah perkelahian sampai membaut Clay kembali masuk ke dalam ruang isolasi. What? When the shit hits the fan. Di ruang isolasi Clay semakin merasa gila, dia terus berusaha keras untuk menguatkan mentalnya, dengan berolahraga, terus-menerus bahkan si Clay selalu berusaha membuat badannya semakin kuat, sampai pada suatu ketika pertandingan pertama pun dilakukan oleh Clay, dan dia karena saking dendamnya dengan Andre, singkatnya pertandingan pun dimenangkan oleh Clay. Dia menghabisi Andre dengan begitu sangat sadis. Kick his ass. I give you 20-1 on Andre.